Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa kami akan menyajikan satu kisah horor. Semoga kisah-kisah dan cerita-cerita dari kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Seperti biasa, saya sama Bang Jalu. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat ya, Bang ya. Sehat, kalau sehat bisa ketemu lagi. Iya, betul sekali. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung saja ke cerita. Ini ada satu kisah horor dari Mas Adam di Banyumas. Mas Adam menceritakan sebuah pengalaman horor atau cerita horor yang dialami oleh saudaranya. Jadi dia punya saudara namanya Mas Minto. Orangnya itu jujur, orangnya lebih tepatnya apa ya, lugu, seadanya bro. Jadi kalau misalnya Adam ditanya, ada nggak sih orang-orang yang seorang lah, sebut satu orang yang masih mencerminkan wong kampung, yang seadanya orang kampung tempo dulu itu siapa? Meskipun banyak orang, sebanyak satu kampung itu pasti nunjuknya Minto. Karena ya tadi perilakunya, hari-harinya, semua keluguannya, sekolah juga nggak tinggi tapi baik orangnya. Di sisi baik kadang keluguannya juga masih tetap meresula tentang kehidupan. Ya lebih seadanya lah, seperti itu si Minto itu. Dan kalau usianya nggak terpaut jauh. Kalau dulu saya sama Minto itu main bareng terus, tapi ketemunya kalau Minto itu ya kan karena lebih tua, jadi ketemunya kakak. Jadi saya dimong terus sama Minto. Kebetulan kan kalau dia itu ya bukan kebetulan, tapi emang orang tuanya sudah nggak ada yang laki-laki. Jadi ya hitung-hitung momong saya keluarganya waktu itu ya apa namanya, ekonominya lebih baik lah, bukan gimana-gimana. Jadi kata orang tua saya, hitung-hitung ngasih buat jajan buat si Minto itu. Jadi ya saya disuruh ngomong mainan apa aja, ya udah Minto itu jadi yang tukang ngomong saya. Saya terpisah jauh dari Minto, Mas Minto, karena memang saya sekolah, kemudian setelah itu juga dia kan pernah usaha ikut kerja di Jakarta sana, ikut warung atau apa saya kurang jelas, ketemu udah gede lagi dan sudah menikah. Jadi saya pas ketemu ada project di kampung katanya, tapi nggak ngomong project apa. Saya di rumah, Mas Minto di rumah, tapi semua sudah kayak berubah, nggak kayak dulu. Minto itu udah jadi sosok yang sibuk karena memang sudah punya keluarga mungkin ya. Keluarga, punya kerjaan juga. Iya, dan hari-hari Minto itu kerjaannya sebagai tukang penekan kelapa apa ya? Tukang pemanjat pohon kelapa. Iya, itu yang spesialis buat Minto. Kata orang itu Minto itu keturunan apa nggak tahu. Kalau manjat kelapa itu nggak ada pelo-pelonya, bahasa sini itu udah ahlinya ahli lah. Jadi kalau orang lain kadang-kadang harus pakai alat bantu, kadang juga pohon kelapa yang biasa dipanjat kan dikasih coakan di batangnya ya, jadi untuk pijakan lebih enak. Kalau dia itu pohon kelapa baru pun udah nggak ada takutnya dan enak-enak aja gitu kan. Dan di samping hari-hari sebagai pemanjat pohon kelapa, dan itu kan nggak semua harus pohon kelapanya sendiri, kadang jasa manjat kelapa gitu kan, jasa metik kelapa. Kalau misalnya lagi nggak ada sewa, nggak ada orang yang nyuruh, nggak ada sewa, lagi sepi job, yang nyuruh ya. Ya kreasinya ya banyak, usaha apa aja. Kadang juga ikut panggul kayu, kadang jadi kuli songgol, panggul padi kalau panen. Kalau enggak ya ke kebun, metik buah-buahan, wawan yang ada di kebun. Kalau di tempat kami ya masih banyak melinjo, kadang-kadang ya jengkol, apa aja lah yang bisa dijadikan ya ditukar rupiah buat hari-hari. Itu gitu. Tanaman di dataran tinggi lah ya. Iya, dataran yang ya lumayan tinggi begitu. Kalau keluarga Minto, kalau saya dengar-dengar dari orang tua terus dari teman-teman yang kadang-kadang nongkrong itu,
ya agak melas mas. Soalnya apa, si Minto itu dapat istri gimana sih ya, saya mau gibah gimana, situ cerita udah gibah, saya bilang ya nggak mau cerita nggak apa-apa mas, ini kan kadang bukan masalah menceritakan di channel situ setor cerita di kami terus untuk ngomongin orang, bukan, yang jelas hikmah dari itu, siapa tahu bisa belajar dari apa yang diceritakan. Oh iya maksudnya ini keluarganya itu apa ya, yang namanya berlomba-lomba satu sama lain, jadi ada persaingan bro. Setelah Minto dewasa maksudnya? Iya enggak, di istrinya. Oh, ya istri. Dia kan ikut sama mertua. Ikut sama mertua, dan di kampung saya itu umumnya gitu, kalau misalnya ada orang tua nih punya anak berapa, ya punya rumah nggak jauh-jauh, deket-deketan. Itu, dan itu persaingan itu luar biasa banget mas. Jadi nggak boleh istilahnya satu punya apa, yang satu harus ikut punya. Iya, kadang-kadang ya kalau misalnya disandingkan dengan perolehannya suaminya, kerjaannya ini mencukupi atau enggak masalah. Kadang-kadang kan yang bikin enak, saya dengernya aja sampai pusing. Saya yang istilahnya bukan merasa lebih tinggi kata si Mas Adam ya. Adalah saya buat ngikutin gaya mereka. Saya tetap ngajarin sama istri untuk nggak bersikap seperti itu, sederhana sudah, nggak usah ikut-ikutan kayak yang lain. Itu mereka yang kadang-kadang cuman suaminya ada yang kuli bangunan, ada yang buruh di sawah, kayak gitu, bersaing terus, dan diada-adain kadang-kadang sampai utang mekar, utang mendreng, ada juga ikut macam-macam lah kayak gitu, hanya untuk ya tadi sosialita yang entah berantah. Kadang juga misalnya iparnya Minto itu jalan sama anaknya, itu kan ke kota agak jauh ya, cuman beli pakaian baju apa, nanti istrinya Minto harus ikut, itu yang baju, belum beli makanan apa. Dan yang zaman sekarang tetap diupload makan apa ini. Iya seperti itu bro. Nah ini kadang-kadang ya ketemu, sesekali saya pernah ketemu, yang nggak ada yang lain yang dikeluhkan ya perilaku istri sama keluarganya. Yang kadang ini dulu saya ayam, yakin saya ayam Dam, tapi sekarang istri saya begitu banget, apa-apa harus kayak kakak-kakaknya. Ini baru bersaing dari keluarga, jadi ada anak perempuan 3, yang laki 2, itu bersaing di keluarga, belum yang sama lingkungan. Lah yang kayak gimana ya mas, istrinya Minto itu, dia itu tukang manjat kelapa, jasa panjat kelapa yang kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Terus borongan, kadang yang ngupai seadanya orang, kadang-kadang orang tua ya, padahal zaman sudah modern masih ngitungnya duit lama ya kan. Tapi nggak pernah dia itu sekarang masa segini sih bu, mbah, tuanya nggak ngeluh dia. Itu istrinya ikut senam ya, kalau misalnya senamnya di kelurahan atau di tempat RT yang gratisan lah ya. Iya senam kadang-kadang ikutin jauh di bawah sana, di kampung bawah, kadang-kadang di tempat mana, di tempat wisata, itu kan harus bayar ongkos kesananya, belum makan-makannya. Itu seperti itu, berarti istrinya lumayan kayaknya sih nggak ada yang berubah kata si Adam. Loh mas kok bisa begitu, bukannya kalau orang perempuan senam nanti badannya lebih seger, saya terus lebih begini kata saya. Apaan, kan senamnya paling setengah jam, makannya setelah itu. Iya juga, banyak makan ya daripada makan dibakar. Mungkin seperti itu ya. Banyak makan rumput malah. Jadi yang seperti itu jadi beban sekali buat Minto. Saya juga pangling, dia itu badannya seger dari dulu ya, nggak, orang yang mikirannya nggak terlalu berat-berat, sekarang lihatnya kusut, kering kayak gitu kan. Karena apa, ngeluh mikirin ya istri. Tadi kan kalau misalnya istri sudah begitu hari-hari, otomatis itu diadopsi sama anak-anaknya terus turun-menurun. Saya juga kalau ngeliat yang hari-hari kayak gitu ya kasihan, cuman bantu kan bisanya saya bantu ya Mas Adam. Nah ini Mas, pernah ada satu kejadian, karena melihat cara istri yang seperti itu, tak jarang istri yang tadinya itu
dulu zamannya kenal baru nikah, emang dijodohin bro. Itu nggak pernah ngelawan, nggak pernah bentak-bentak kata-kata kasar buat si Minto, tapi karena tuntutan tadi ya, kesetaraan. Karena dirinya. Iya, keadaan gininya dan juga untuk lingkungan kadang menuntut lebih. Tak jarang itu dia itu sampai ngomong yang nggak enak. Dan hari itu Minto yang tadi ada ribut-ribut kecil sama istri, kalau yang lain ribut sama suami karena rumah sendiri masih mending, Minto masih ikut mertua. Dan nggak pernah yang namanya Minto itu dibelain sama mertuanya, pasti jatuhnya yang salah. Dan dia itu hari itu diomong macam-macam karena ada tadi harus bayar odong-odong, alih-alih apa tadi anak yang TK itu mau jalan-jalan mau berenang. Kata Minto mau berenang itu ada kalen deket tuh, anak kecil mah yang penting ada air, kenapa sih harus jauh-jauh. Tukang TK-nya lagi ngapain, tukang TK maksudnya sekolahan ya. Iya, sekolahan. Ngapain harus di daerah yang jauh, ongkosnya banyak. Ini Pak jelas yang mau piknik orang tuanya. Mungkin nyatanya di sini juga begitu kan bro. Hampir di semua daerah ya. TK sekarang atau PAUD pun ada begitu bro. Program jalan-jalan selalu ada. Program. Alih-alih mereka mengatakan bahwa jalan-jalan ini menyenangkan anak-anak. Anak-anak tuh memang tempatnya bersenang-senang. Semua buat kebaikan bocah. Iya. Tapi kebaikan ibunya ya bro. Sekalian. Iya, soalnya seperti itu. Kalau ya memang benar kata Mas Adam, kalau bocah kecil itu tidak betul dibersih atau enggak, yang penting ada air, mau di kali, mau di empang, mau di sawah udah bahagia. Nggak harus yang jauh. Di sini ada kolam renang yang jauh sana, kalau bisa itu sampai ke luar negeri. Kan seperti itu. Saya jadi curiga kadang-kadang apakah ini ada permainan di pihak sekolah, pihak odong-odong sama tempat wisata terkait. Kan seperti itu. Tapi ini iya, kita ke horor ya nggak bahas itu. Mungkin lain kali kita investigasi bro. Nah, ribut-ribut bro, karena memang sepi, nggak ada yang ya tadi nggak ada job untuk manjat kelapa, enggak. Terus masa tanam padi juga kan banyak kan seragam, nggak ada panenan, lagi bener-bener sepi. Kalau bisa bertahan buat makan, buat jajan anaknya yang 2 bocah aja udah alhamdulillah. Tapi ya tadi istri itu sampai marah-marah, nyampe bentak-bentak, dia neoneke lah, bisa ora gagah, melarat, keluar semuanya. Kadang-kadang dia pengen mengakhiri hidup apa loncat dari pohon kelapa aja ya, tapi kayaknya sakit. Itu nggak jadi. Satu hari Minto itu keluar dari rumah, sempat ketemu sama Adam, tapi disapa itu kayak orang bengong. Padahal depan rumah. Dan sekalipun tidak pernah dia itu kalau sepi pun masih tetap teriak Dam, kalau enggak nama ibunya wah gitu. Kalau lewat itu disapa sama si Adam, dan Adam itu lagi depan rumah lagi ngopi lah. Mas Minto itu cuma diem bro, tapi nggak nengok, kosong. Pas sudah 3 kali dipanggil baru nengok, terus ya datar. Besok kan dia langsung rambu, apa langsung ya alih-alih rame tapi ikut numpang ngopi ya, kan bisa. Tapi itu enggak, dia cuman Dam, mau kemana? Biasa kelapa maksudnya. Buletan. Iya buletan biasa, main bola bukan kelapa katanya. Dan jawab, oh iya hati-hati mas, kayak gitu doang. Terus berjalan sana, ngerokok dulu apa ngopi-ngopi? Ora wis katanya sudah. Nah Minto karena memang perlakuan istrinya yang seperti itu sering terbesit, apakah pernikahan ini harus berakhir. Saya udah nggak kuat, saya udah nggak tahan. Bukan dijajah sama istri saja, ini mertua juga nggak pernah belain. Kalau saya curhat sama orang tua saya, suruhnya sabar. Mamanya sih sabar toh, yang bawa kota gitu kan. Kamu anaknya orang nggak punya sing sabar, sing penting bocah. Kalau misalnya ada apa-apa bocah kasihan gitu kan. Dari nanti hasil kawin cerai gimana sih anaknya, perkembangannya seperti apa. Akhirnya yang ngalahin, tapi tetap aja dia kadang-kadang apakah ini harus berakhir, tapi inget anak nggak jadi. Kalau misalnya malam nengokin di kamar,
dia pas di luar gitu kan nengokin, tidurnya pada lucu-lucu, kakinya pada rawut gini dong. Tumpang tindih, istrinya mangap moro. Kalau ngeliat istrinya males banget, lihat bocah ya kan. Jadi dia udah saya harus bertahan. Sempat dia tetap kepikiran kalau misalnya ada yang lain. Saya ada kesempatan pengen mengakhiri ini semua. Dan ketika hari itu yang ketemu sama Adam, Minto itu berjalan itu males banget, lemas. Dan saat itu sebenarnya ada beberapa pohon kelapa, dan pohon kelapa itu yang biasa dipanjat itu sudah rutin, mungkin ketemu berapa minggu sekali atau apa, itu berpuluh-puluh pohon dan upahnya akan sangat lumayan. Nah, pohon itu berderet di kiri kanan, kayak di sana itu apa ya, kali-kali yang kecil itu ya, sungai kecil, cuman karakternya kan karena memang daerah-daerah agak tinggi, iya itu berbatu, jadi kalinya kecil cuman dalam itu batu ya. Iya, airnya cuman dikit gitu kan. Ini rasanya tuh males banget, walaupun kemungkinan untuk puluhan pohon, jangankan puluhan pohon, ribuan pohon paling Minto dengan ya kan, sikap dan skillnya yang luar biasa. Iya, itu akan ya paling nanti asar aja udah selesai semua. Itu males, hawanya itu males banget. Nah, pohon kelapa itu berada itu jauh dari perkampungan, ada di pinggir sawah sana. Udah ngelewatin kebun terakhir, nanti baru ketemu sungai, itu masih naik lagi. Naik turun, naik lagi baru ketemu. Nah, ketika dia itu sudah melewati kebun terakhir, satu kelokan lagi nanti pinggiran kali, dan itu banyak pohon kelapa, tapi bukan yang mau dipanjat, punya orang beda. Nah, dia itu ketika belok ke sana dengan pikiran yang semrawut kan, mau ngerokok eman-eman tinggal 2 ya kan, nanti aja wis kalau udah manjat berapa pohon, minum air degan, nanti ngudut mending. Gak pernah bawa air karena yang dipanjat itu air semua. Iya, kalau enggak ya nyuplok di bawah itu air semua. Nah, itu ketika belokan yang terakhir nanti ya tadi ya ke pinggiran kali, dia itu bukan papasan sih bro, tapi di pinggiran jalan itu ya, kalau misalnya badannya gede-gede di setapak itu pinggiran kali, orang dulu badannya gede-gede bakalan nempel. Karena emang jalan sempit. Jalan sempit. Jalan setapak. Iya, itu di samping kebun. Jadi ada, kalau di sini namanya rangka ya, pagar bambu. Itu hampir ya dia mepet ke situ. Tapi bukan mau papasan, enggak. Ada seorang perempuan itu berdiri. Jadi yang menghadapnya itu membelakangi kebun. Jadi bukan papasan begini sama Minto, tapi Minto ke sini ke depan, dia itu ngadepnya ke sana. Iya. Ada lagi berdiri kayak ngeliat ke arah sawah. Dan ya siapa yang nggak takjub? Ini kan cerita Adam. Cantik banget katanya bro. Kata si Adam. Iya, kata si Adam. Kata si Minto. Pas sudah kesini-sininya pas cerita kan. Itu perempuan itu cantik banget. Kalau dari pakaiannya yang dipakai itu, yang dikenakan itu, ya umum kayak bocah-bocah desa sekarang lah, tapi bukan yang mewah-mewah. Orang-orang kota enggak, kayak bocah kampung biasa. Tapi wajahnya itu, matanya, rambutnya, ini bocah anaknya siapa gitu loh. Anaknya siapa? Di sini. Iya, di kampung ini tuh Minto tahu semua. Walaupun ini di mertua ya sama, satu desa sama desanya sendiri kan. Rumahnya kan cuman beda apa ya, kalau di kelurahan itu beda RT. Ya beda RT, beda pedukuhan lah seperti itu. Itu Minto itu tahu satu-satu orang itu tahu semua satu desa itu, bahkan yang belum dilahirkan namanya mungkin tahu. Iya. Jadi ini kisah siapa ini, ada perempuan secantik ini, seindah ini kok ada di pinggir kebun. Nah terus iya, dia kan kalau memang pakaiannya itu sana itu namanya petiwal tiwul. Jadi pakaiannya itu seadanya, mau memanjat kelapa gimana sih? Ya. Ya jadi risih ketemu anak cantik. Apa ya namanya? Kayak nggak pede gitu loh bro. Padahal siapa? Iya, malu-malu sendiri. Terus
takutnya badannya itu bau atau gimana, karena memang tadi saya ceritakan kalau papasan aja itu bisa ketemu. Iya, artinya kalau Minto tetap ngelewatin, dia adanya di belakangnya wanita itu. Iya. Dia ngarep ke sana. Iya, akhirnya dia ya itu mau nggak mau lewat di depannya perempuan tersebut. Malah lewat di depannya. Di depannya, karena dia itu ngadepnya ke sawah sana kan. Ya kadang ngambilnya itu ke pinggir kali sekali, hampir dia kepleset karena takut deket-deket, takutnya badannya bau, tensin, dia tak tensin sendirilah. Nah, sudah adatnya daerah kidul, orang-orang yang desa di sini udah nggak terlalu seperti itu. Mau nggak kenal kayak mau kenal itu tetap bersapa, ya kan? Nggak kenal atau apalagi sudah kenal itu bersapa. Karena perempuan itu seolah-olah dia itu sedang tidak memperhatikan siapapun. Minto yang lewat depannya, dia yang negur duluan. Mbak, misi numpang lewat. Nah, gitu Minto. Itu melihat ke mukanya si perempuan cantik tersebut dan usianya sekitar mungkin ya 20 tahun lebih, tapi nggak nyampe 25 lah. Masih kinyis-kinyis banget bro. Dan masih muda lah. Masih muda. Itu dia nggak nyaut ya sapaannya si Minto, tapi itu cuman senyum dan bikin kayak Minto itu aku nggak punya istri, nggak punya anak, seolah-olah. Dan saya nggak pakai atribut manjat kelapa, saya itu lagi pakai keren banget, pengen ikut, pengen seperti itu bro, sebetulnya. Tapi kemudian dia kembali tersadar dan aku hanyalah pemanjat kelapa belaka. Tapi senyum itu aja, itu muka ini bukan muka orang kampung sini, bahkan kampung-kampung samping-samping nggak ada yang seperti ini. Ini limited edition bro. Iya, dari mana kan? Iya, apakah muncul dari dalam tanah, apa siluman, atau turun dari kayangan? Iya, ini kok bisa ada orang secantik ini siapa ya, kok sendirian, disenyumin begitu, minta langsung diem di depannya bro. Mungkin kalau bahasa sekarang lihat senyumnya bikin lepok-lepok. Iya, lepok-lepok, bener-bener sampai dia itu terhuyung-huyung, hampir jatuh. Kalinya agak dalam. Untung beruntung dia pegangan pokok kelapa kan. Mbak, maaf mbak. Cuman senyum lagi, kok nggak ngomong ya? Tapi nggak usah ngomong, kamu udah terlalu cantik. Itu senyum, giginya kelihatan kecil, kelihatan sedikit aja udah cantik banget. Apalagi ngomong, apalagi Mas Minto aku ikut, itu udah terlalu cantik banget. Akhirnya bisa malah jatuh pingsan. Iya, akhirnya dia tuh saking takjubnya iya, tapi ada pikiran sadarnya dia, aku hanyalah Minto belaka, seorang pemanjat kelapa yang tak layak bagimu diajeng, ya kan? Akhirnya dia lewat. Saya ingat saya hanyalah Minto, saya harus memanjat kelapa, tapi terus terang dia itu melihat ke belakang sambil tetap berlalu, harus dibuang pandangan itu. Dia tetap menatap ke depan lagi karena harus konsentrasi kan kelak-kelok begitu ya bro. Dan dalam hati dia menyadari, wong kok ada ayu banget begitu ya. Siapa ya? Bertanya-tanya dan seandainya seperti itu. Sesekali dia nengok ke belakang dan masih, dan orang itu, perempuan itu yang nengok ke arah dia itu senyum. Ya halo, kayak nemen kan seperti itu bro. Akhirnya sudahlah, itu milik orang lain mungkin, atau anak orang lain, dan akan mendapatkan yang lebih jauh lebih pantas dari saya. Dia berhak bahagia, orang cantik berhak bahagia, apalagi cantik yang enggak cantik aja berhak bahagia. Dan orang perempuan sebetulnya cantik semua, tergantung dimodalin apa enggak kan seperti itu bro. Nah, dia lanjutin perjalanan. Saat itu semua pikiran tentang istrinya, sebel sama istrinya, sebel tentang hari-hari di rumah, perlakuan mertua, perlakuan kakak adiknya istri yang selalu bersaing, itu hilang semuanya. Yang saat itu hilang, adanya senyuman cantik itu dan adanya cuma semangat. Itu mendapat energi lebih sepertinya si Minto. Langsung udah pohon kelapa udah nyampe, langsung satu pijakan, langsung nyampe atas. Yang enggak satu tolakan doang. Iya, tetap melalui proses bro, tapi semangat gitu. Dan dia bersiul sambil naik pohon kelapa. Iya, sambil bersiul, seakan-akan nanti dia cuma akan nungguin. Lebih semangat lah dari sebelumnya. Iya, walaupun dia tuh nggak ngomong nanti aku mau godain perempuan itu, mau tak jadiin istri kedua atau apa, tapi ini bikin semangat, ya kan, dapat new soul. Seolah-olah dia tuh, gua tetap ada harapan. Harapan apa nggak tahu. Itu kelapa langsung pilihin, nggak yang tua, kan suruhnya yang tua, muda baju tetap dipilihin bu, pilihin kan dipuntir tak.
kan jatuhnya nggak langsung ke ini kan bisa pecah, dipilihin pek gitu kan, pek bunyinya cuma pek, manjat lagi nggak terasa itu sampai pohon berapa puluh pohon itu kelar. Dan dia biasanya istirahat terus berlama-lama, kadang-kadang leyeh-leyeh lihat tiduran sambil angin silir-silir, itu enggak, langsung dikumpulin kelapa, dirakit semuanya terus nanti mau dibawa pulang. Dan dia juga menyadari nggak berharap maksudnya ketika saya bawa pulang kelapa ini terus ketemu cewek itu enggak, pasti udah pulang, udah jauh. Karena kan kelapa itu dikumpulin, digandeng-gandengin ya, dua jadi satu, terus dia pakai entah itu pokoknya apa, kayu biasanya, ya, panjang dipikul, panjang direndang tumpuk begitu kan. Dan di tempat dimana cewek itu berada, perempuan itu berada, dia udah memang udah nggak ada. Dan dia nggak kepikiran, malah nggak kepikiran, aneh, padahal takjub tapi nggak kepikiran. Pada saat itu, pada saat dia itu di tempat ketemuan yang sama cewek tersebut, baru dia ingat, iya tadi di sini, mana ya, udah nggak ada. Itu lemes bro, mulai lemes lagi, nggak ada harapan, padahal harapan yang entah. Ya, semangatnya turun kembali. Mungkin cinta pandangan pertama mungkin bro, semangatnya turun kembali, tapi dia kembali menyadari, oh ya aku hanyalah Minto. Dibawalah kelapa-kelapa itu ke orang yang tadi, yang nyuruh, yang menyewa ya jasanya kan. Gimana toh, cepet banget tuh kelapa kayak gitu. Kadang-kadang kamu aja nggak selesai sehari terus diterusin besok, katanya udah selesai, ini masih siang loh, masih penter, masih panas, masih siang. Iya ini beneran saya mau ada acara nanti sore. Oh iya ya wis. Terus ini berapa kali angkutan lagi? Ya mungkin 2 kali lagi karena banyak bro. Iya kan puluhan pohon. Iya. Banyak. Akhirnya itu balik lagi ke sana, kelapa-kelapa yang udah dikumpulin dibawa lagi ke tempat tadi orang yang nyuruh kan. Dan hari itu sepertinya Minto ada yang aneh ketika bawa kelapa yang kedua kalinya dan sampai ke pemilik. Ada yang aneh begini, kenapa ya orang desa itu biasanya kalau di sawah itu rame, saya itu dari jam pagi lah gampangannya, itu jam 9 nyampe itu setengah 4 sore, jam 3 di jam-jam asar lah gitu kan. Kenapa saya nggak ketemu orang sama sekali? Sepi, nggak ada orang sawah ini, orang pada kemana? Tetap aja kalau bukan masa. Jadi nggak papasan orang atau orang lewat gitu ya? Walaupun ya seperti itu, walaupun bukan musim panen atau musim nanam, tetap aja kan ada yang rawat. Iya, dia rawat. Ada yang matun, babat galem, pokoknya yang bikin apa di sawah, rapin pematangnya atau apa. Ini nggak ada orang sama sekali. Wah, ini hari ini kok nggak ada orang. Kenapa toh? Enggak bu, mbah, kok saya kok ngelihat ada orang sama sekali. Dia kok nganggepnya duduk uang apa gitu. Kamu nganggepnya saya bukan. Oh ya bukan, maksud di sawah itu sepi banget mbah. Ya sepi, wong ana pengajian, ada pengajian katanya. Ya pengajian kan ibu-ibu yang ikut ngaji. Bapak pada kemana? Yang nggak ikut ngaji, ayo. Mungkin ada berantem berdua. Ya enggak, bukan begitu. Oh apa? Katanya enggak sih, enggak berantem, cuma dia enggak, tetap aja ini hari yang aneh. Wis kan. Akhirnya yang ketiga kalinya itu datang lagi ke sawah, terus bawalah itu pohon kelapa itu. Nah itu ketika dia melewati titik temu yang sama perempuan tersebut, emang di situ nggak ada bro, cuman pas dia itu nengok ke arah sawah itu dilalaikan ya, pas lewat ke situ dia ingat di sini ada perempuan yang tadi saya ketemu, yang cantik itu, rokoknya jatuh, pikulannya nggak ditaruh, masih tetap itu kan nunduk, dia ini ngambil rokoknya, pandangannya itu ke sawah, itu ada cewek itu, perempuan itu di tengah sawah bro. Jadi padi-padi yang belum menguning, masih hijau, cuman mungkin malah belum ada padi yang tumbuh, cuman daun-daunannya itu hijau gitu kan, hijau pekat. Itu di tengah pematang ada perempuannya di situ, ada si gadis cantik itu, dan senyum bro, tekewer-kewer lagi dia langsung, ya
Allah itu di situ ya cantik banget. Sampai kalau ini nggak megang kelapa, saya langsung Sampai itu. paling dia begitu gini kan ya. Atau Mbak love you Mbak itu apa? Enggak, dia nggak berani. Saya hanya minta sekali lagi dia seperti itu. Dan kemudian karena belok, bawa lagi kelapa itu belok, sempet mau nengok ke belakang, tapi ini palangan ini ganjel, nggak jadi bro. Misalnya jumbo anaknya sopo kak, terlalu ayu buat saya. Jadi pulanglah dia, maksudnya bawa pulang itu ke yang punya apa. Nah di situ dia cerita sama yang punya tadi ya, punya kelapa itu udah mbah mungkin umurnya tuh 70-an tahun lebih, udah sepuh lah. Kamu kok cengar-cengir toh, ada apa? Itu mbak, saya terus terang kalau dari pertama saya ini ketemu sama jenengan, saya pengen nanya, tapi ya buat apa ya nanya? Lu primen katanya, mau nanya buat apa? Kalau nanya yang nggak penting ya nggak usah nanya. Enggak, ini ya terus terang saya itu dari pagi itu saya ngelihat ada tadi perempuan cantik, tapi saya nggak kenal. Apa jenengan pernah? Orangnya kayak apa? Bukan putune Nyong, bukan putune aku. Kalau gitu ada yang ngomongin Nyong juga bro. Cucu. Iya, siapa tahu cucunya dia kata Minto. Situ aja begitu cucunya saya tahu semua ngaku. Kayaknya nggak sesuai banget. Iya, udah cantik banget ini gini, bukan putune aku. Kayaknya sih bukan. Orang putune aku ayu kabeh, turunane Bani kiye. Ayu kabeh wong mbak kayak gitu. Mantuk. Asem banget begitu. Minto ya bukan Manto. Bukan mbak, orangnya itu rambutnya rada ikal-ikal. Kalau jenengan kan rambutnya pada lurus-lurus semua. Ya anaknya siapa ya toh? Ya nggak tahu, saya aja nanya. Iya ya, ayu nemen dean, mungkin cantik banget. Hati-hati. Ya Dina Selasa katanya. Kalau hari Selasa kata dia itu hati-hati, apalagi Selasanya Selasa apalah Dina pasaran waktu itu. Apa itu ya? Takutnya itu yang jagain kebun, ratu siapa atau apa. Tapi di Minto itu selama ini saya nggak pernah dengar yang seperti itu, dan dia wilayah situ sekalipun nggak pernah ada dengar orang itu ya digangguin sosok di situ. Walaupun kalau di yang namanya di desa orang kesurupan itu ya sering, tapi yang berkaitan sama perempuan yang seperti Minto gambaran nggak ada. Setelah perbincangan yang sembari lalu sama si tadi ya, si mbah-mbah yang punya kelapa itu yang sudah mengusahakan sesuatu ya tetap ada hasilnya ya. Ada upah, dan seperti biasa kalau memang banyak yang dipanjat, banyak pohon kelapa, banyak buah kelapa yang dipetik, hasilnya juga kan berbanding lurus. Iya, sebenarnya dengan uang ini dulu si Yuli itu istrinya itu pasti bahagia sekali, pasti dapat pelayanan prima, bukan yang gimana paling ya ditanya-tanya, diajak ngobrol, manja-manja, kopi ya pasti siap, malam tidur juga ngadep nyepukan ke tembok. Biasanya itu seperti itu. Tapi saat itu bro, dan beberapa kali sudah nggak begitu. Sudah terkontaminasi oleh sosial media. Iya, oleh budaya asing bro. Jadi dia sudah segitu itu, seringkali istrinya malah dikasih duit, bukannya berterima kasih bersyukur, justru ngomong ini belum, buat ini belum. Dan ini ketika dia pulang tetap jalannya turun naik, mendekati rumah seakan-akan dia kayak aku malas pulang, malas menghadapi istri bro. Takut nanti malah istri nggak nerima, apalagi dengar katanya lagi-lagi bocah TK mau kemana. Kadang-kadang juga bukannya ada acara dari sekolahan itu, si Minto pernah dengar dari temennya, katanya izin mau ada pengajian, tahu-taunya apa cuman sama ibu-ibu yang lain, terus nyewa odong-odong, jalan-jalan ke tempat tukang bakso, makan bareng di situ. Itu sebel bro. Jangan-jangan yang begitu tuh malas banget, nggak ngerti banget keadaan kita, nggak menyadari gitu kan. Nah seperti dugaannya Minto, pas sampai rumah terus mukanya biasa ya kan, dengan kode bermuram durja lah pokoknya, dengan tuntutan yang banyak sekali. Minto akhirnya
yang rogoh sakunya, ide nih dapat dari ini, langsung detung nyampe begitu ya kan, ngitungnya aja dengan bisa nih abangnya si Citok, kenapa merahnya cuma 1, ya kalau merahnya banyak nanti nggak naik. Iya betul. Ya kan, Kebanyakan merah. iya, merahnya cuma 1 kan alhamdulillah ya bro ya, cuma 1 toh, ya itu aja udah banyak sekali, biasanya nggak nyampe segitu. Nah ya biasa bro, ini kan nggak nyampe, harus buat ini buat itu, dimarah-marahin, Minto sakit hati itu bro, dan rasanya Minto saya udah nggak sanggup lagi, tak sanggup lagi. Ada yang seperti lebih siapa bro, Bang Haji tuh bro. Artinya di sini udah mulai rasa syukurnya udah berkurang lah. Iya, rasa syukur udah jauh berkurang. Itu tak sanggup lagi aku menahan untuk hidup bersamamu, kan seperti itu bro. Iya bener ya, lagunya Dilalai pas banget. Nah itu dia saat itu, kalau bahasa gaulnya, gue nggak peduli lu mau marah, Bodoh amat. udah melakukan segalanya tauyul gitu kan, resikonya gede banget, pohon kelapa gila gitu kan, Iya betul. risikonya gede banget, gue jatuh bukan kelapanya, tep, ke batu, almarhum lu bahagia kali, Cari ya kan, laki-laki lain. cari laki-laki lain yang manjatnya lebih baik dari saya. Mungkin seperti itu. Tapi sekarang lu mau marah-marah mau apa, gue nggak bakalan ngeliat anak gue lagi. Kalau memang harus hancurlah. Dalam pikirannya. Dalam pikirannya seperti itu, pertarungan hati untuk anak-anak deh. Tapi di sisi lain mungkin si Mas Minto ini tetap mikirin anak juga. Tetap, tapi ya kayak gitu, anak tetap anak gue. Anak cuman tapi ini hubungan antar suami istri. Iya, kita udah beda, bukan beda prinsip, tapi beda pilihan. Ya kan, udah seperti itu. Akhirnya dia nggak mau dengerin si Yuli ngomong apa, mertuanya ikut ngomong, bodoh amat, makan gak diladenin, makan sendiri, nambah pula. Sendiri. Iya, ada uang kak, diomongin bukannya mikir, malah kayak nggak dengerin, makan nambah lagi, nggak biasanya railing gitu kan. Bodoh amat, saya sudah bodoh amat. Nah sudah keluar dia tambah bro, ngambek Minto, bodoh amat. Nah, anaknya udah tidur semua, sempat dicium anaknya dua-duanya, yang kecil juga. Terus tak lupa di kantong yang gede, kantong celananya yang gede laki-laki, kasih uang 10 ribuan. Masih seperti itu Minto, Masih punya perhatian apa anak lain. karena seorang istri kayak gitu bro, padahal yang nyari suami, anak. Ya karena satu keluarga tuh begitu ya. Kalau misalnya double keluarga, walaupun yang nyari semua suami, belum tentu rezeki suami aslinya. Bisa jadi rezeki bocah. Rezekinya anak-anak. Iya. Ya, hanya perantaranya lewat laki-laki. Iya. Suaminya. Tapi kadang sudah nyampe ke istri, anak nyampe nangis baru dikasih. Iya. Walaupun hanya jajan 2.000, 5.000 rupiah. Tapi nanti dikasih juga, bukannya dikasih dari tadi kan nggak nyampe nangis. Iya, kadang laki-laki begitu. Kadang nangis itu jadi senjata malah buat anak-anak. Begitulah, akhirnya sering dikasih tanpa diminta. Si Minto seperti itu, dan dia itu jalan keluar itu tak tentu arah bro, yang penting jalan kampung itu diputer. Ini pada nyapa toh, arep ndi toh, mau kemana, melakukan lagu lo gerah gitu kan, artis-artis kok gerah, dingin kok gerah, ya saya gerah badan saya sendiri, emang badan situ, jangan emosi lah, seperti itu bro. Bahasa sana. Iya, banyak yang nyapa, nyampe Palura, ketemu juga seperti itu, tetap sopan santun. Tapi ini hati saya itu gundah, saya itu nggak enak banget. Itu jalan itu nggak sadar sampai ke tempat dia panjat kelapa lagi di situ. Enggak bro. Nyasar itu aja. Iya, nyasar nggak sengaja. Nyasar atau nggak sengaja, dan sudah, masa sampai sini sih ya? Itu gara-gara apa? Di samping pohon kelapa ada pohon kelapa yang udah kering. Biasanya kan bolong itu, di sini namanya kelundung gitu ya. Kelundung itu pohon kelapa yang sudah buah kelapa tapi yang udah bolong, kering, biasanya karena gigitan bajing. Iya, tupai ya. Nah, itu jatuh dan hampir jatuhin kepalanya si Minto itu. Dia kaget, astagfirullahaladzim, jalan, untung-untung gak kena kepala saya.
kalau kering bolong lagi ini lapak lontong ini, kalau kepala saya lumayan ini, saya ada di mana ini, seperti itu bro. Jadi nggak nampang gitu pikirannya ya, kok saya tiba-tiba di sini. Aduh, itu timbul perasaan takut, yang takut itu ketakutan ini tidak pernah ada di dalam kamusnya itu. Saya setelah dia sadar. Iya, harusnya saya tuh nggak, walaupun sudah sadar paling juga pinggiran ya, biasa aja itu. Iya, memang bolak-balik. Kalau siang kan memang selalu ke situ. Siang ke situ, malam juga dia keluar. Itu biasa bro. Kadang-kadang hujan, ini mah terang benderang, walaupun ya gelap di arah situ. Tapi kan kenapa tiba-tiba saya ngerasa takut? Ini bukan saya banget gitu loh. Merasa takut pas habis hampir kejatuhan si buah kelapa tadi. Kok tiba-tiba saya di sini ya? Langsung merinding dia. Gitu kan. Kok saya takut ya? Macam-macam ya. Saya minta bin ini, keturunannya siapa dibawa-bawa semua. Nasib dibawa-bawa semua. Tapi tetap tidak bisa mendamaikan. Tadi ya rasa merindingnya sedikit berkurang. Tapi dia bergegas untuk pulang, untuk ngambil jalan yang jalan di situ lah ramai orang. Kalau pulang dia tetap belum mau pulang, karena semakin memikirkan istrinya semakin malas. Malas lah. Cantik juga enggak, udah begitu badannya lebar-lebar kemana-mana. Ada seperti itu bro. Nah, ketika lagi-lagi setelah dia dibelokkan itu dan hampir tadi ambil jalan ke kanan itu, dia ingat lagi, ini di sini tempat yang perempuan yang cantik tadi ya, yang tadi pagi saya lihat itu, nyariin si Minto. Tung asal nyebutnya, Sri, kamu di mana ya Sri? Ayo, di mana yuk? Ya Mas Minto Mas Minto disakiti terus sama istrinya, kurang ajar gitu kan. Kurang apa? Saya kerja banting tulang buat istri. Ya Sri, di mana sih kamu Sri? Belum lihat ke sana, ke sawah. Ini gak ada siapa-siapa, adanya orang-orangan sawah. Bukan kamu itu Sri, itu kamu orang-orangan sawah. Mau nyamar lagi, Minto disamarin gitu. Nggak begitu sih, cuma galau banget. Lihat tengok kiri kanan yang ada takut. Kok saya merinding begini. Akhirnya lanjutin perjalanan untuk bukan pulang, tapi ya nyari siapa nyari jalan lain. Nah, sampailah dia itu jalan lewatin berapa rumah yang memang jarang-jarang dan turun naik begitu kan kontur jalannya, ketemu sama ini ada pos, dan di situ biasanya kalau ndak regunya anak-anak muda yang motor-motoran terus pakai baju seragam model apa itu kan ada. Nah ini kalau ndak ya pas aki-aki yang nongkrong di situ, di pos ronda lah itu. Pos ronda. Dan di dalamnya ketemu itu ada berapa orang, 2 orang di situlah. Dari mana tuh malam-malam begitu? Saya ya nyari udara segar di jalan-jalan. Ini loh duduk. Oh ya gini. ART mau datang ke sini, tau-taunya dijanjiin doang. Ini nggak ada rokok, nggak ada apa. Oke, rokok enakan anaknya. Dikasih masih minta. Iya, kopi ya toh, enaknya kopi. Oh kalau saya rumahnya dekat, saya bawain kopi. Nih buat beli kopi. Dikasih bro. Enaknya kelapa tuh. Yaudah tak panjang itu kelapa kayak gitu. Enggak sih, cuman ngasih uang kopi. Terus, lah mau kemana tuh kebangun? Kamu pulang wis, itu keinget sama anak bro. Ingat sama anak ya. Kalau misalnya istri padahal nggak ada kegiatan yang berarti kecuali ikut piknik sama ngerumpi bersama saudara-saudaranya, tapi kalau tidur misalnya sore atau jam 10 malam atau jam 11 tidur itu nggak pernah bangun, bisa nyampe jam 6. Cuma nggak mendusin nggak apalah. Nggak gitu. Dan untuk ya kadang-kadang anaknya rewel atau itu biasanya Minto yang gantiin popok yang kecil atau apa, itu keinget kayak gitu saya harus pulang. Kemudian baik ya berarti ya bro untuk pulang, dan selama perjalanan itu yang antara ya 15-an menit lah itu sampai ke rumah, itu perasaannya itu nggak enak. Bukan nggak enak karena marah sama istri, tapi nggak enaknya takut bro rasanya. Rasanya takut, dan ini bukan saya banget. Seperti kayak biasanya. Iya, seperti aku dipantau, aku diperhatiin atau, tapi ini mengancam, nggak enak lah ya. Terus kadang-kadang dia jalan kan itu kalau di daerah perbukitan kan kadang ada suara kayak cenggerak, itu ramai banget banyak ya. Binatang malamnya banyak. Iya, itu kadang dia itu ada suara yang berbeda dari tadi suara-suara malam.
seperti ada suara yang aneh lain, terus nanti dia nengok nggak ada siapa-siapa ya, jalan lagi begitu terus berulang sampai ke rumah, sampai ke dalam rumah. Dan ketika mau ngetok begini males bro, Atau pintu kamar? iya, pintu rumah depan. depan. Iya, kalau mertua itu tidurnya kamarnya itu paling belakang dekat dapur. Nanti istrinya kan biasanya kalau pulang agak malam tetap bangun bukain pintu. Ini mau ngetok males. Kalau misalnya saya ngetok pintu, keluarlah si Yuli. Yuli dandan aja begitu, apalagi bangun tidur. Betul. Ya kan? Males banget ya. Nggak jadi ngetok. Jadi itu di depan rumah ada kayak semacam balai kayu lah, dari kayu bukan bambu sih. Acara sana itu jarang bambu. Tuh tiduran di sini aja lah. Beneran saya juga nggak terlalu dingin. Nah, misalnya dingin di jemuran itu juga masih banyak yang kering-kering. Tiduran lah di situ, bro. Ngantuk banget dan lelah, sudah manjat kelapa sebenarnya ya. Udah manjat pohon kelapa dari pagi. Tapi ketika dia tuh mau tidur, pikiran ini nggak mau merem sama sekali. Kok aku adanya was-was, adanya takut. Kenapa saya mikirin kayak gini? Mikirin yang lain aja lah. Iya, baru ingat mikirin si Sri atau si siapa tuh namanya, yang cantik yang tadi pagi. Cantik banget ya orang kayak gitu. Timbullah rasa rindu, rasa kangen. Seandainya saya bisa milikin dia, tapi apakah mau sama saya? Saya lah tadi ya tukang panjat kelapa belaka itu lagi mikir begitu, karena depan rumah itu setapak, terus kesananya kebun kosong, sepi lah. Di sini kiri kanan juga kebun-kebun. Nah, enggak, rumah itu pembatasnya agak jauh-jauhan. Dan itu rame, depan rumah ada talut kecil itu ngangkek-ngangkek binatang malam. Sepi, rasanya itu sepi, nggak rame kayak tadi gitu kan. Itu dia lagi mau merem, mau ngeliat begitu kan, mau jatuh bener-bener ngantuk. Tapi pikirnya tetap masih perempuan tersebut. Itu ada yang manggil, Mas Minto. Itu jelas banget katanya. Malam-malam tuh posisinya berarti ya? Iya, Mas Minto nengok ke belakang ke jendela. Takutnya istri bro, tahu di jendela iya, terus, ngapain itu di situ? Di bantalnya. Sekalian jangan masuk. Ini tanggung jawab kamu, anaknya ditaruh di luar. Pegang, saya mau tidur nyenyak di dalam. Tapi ini bukan suaranya Yuli, Mas Minto. Kedengeran itu sampai berapa kali dan arahnya itu bukan di depannya, bukan dari dalam, tapi ke sana, kebun, ke sana yang ke arah tadi dia itu kebunnya. Mungkin di pikiran dia, wah arahnya kayak saya ketarik ke kelapa-kelapa tadi yang pagi itu ke sana. Dia langsung, suaranya siapa ya? Mau kenal saya, jangan manggil-manggil, saya lagi begini, saya lagi pusing sekali loh. Kamu setan apa bukan? Dia lugu ngomong kadang menceracau begitu bro, dan nggak ada orang yang mendengarkan, sepi kan. Itu manggil lagi Mas Minto. Akhirnya saya kalau begini terus, saya bisa masuk ya tensin sama istri, tensin sama diri saya sendiri, terus nanti pasti diomong macem-macem lah kalau orang tua nggak ikut-ikutan mertua. Tapi kalau tidur di sini dipanggil-panggil, ini suara saya tan jelas pasti. Akhirnya nggak bisa tidur malahan. Iya, nggak bisa tidur. Akhirnya, kamu siapa sih dek? Masih manggil dek loh sama setan. Sopan banget. Karena perempuan sih bro. Kalau suaranya gitu, paling pade, ya kan, pade. Itu kamu siapa sih dek? Sama setan manggil. Jangan ganggu saya ya. Saya mau tidur loh. Saya minta loh. Saya anak saya ini bini. Nasab lagi dibawa-bawain kan. Tetap manggil Mas Minto, tapi tipis, nanti kayak ke bawah angin jelas lagi. Hari dia bangun bro, dia bangun terus mau ngikutin suara tersebut. Nah baru jalan berapa langkah, itu dari kejauhan ada jembatan kecil lah. Nah jembatan ini juga bukan buat laluan mobil, itu nggak bisa, paling motor ya, buat jembatan rumah ya, kayak jalan keluar dari rumahnya siapa gitu kan. Di situ dia melihat ada sosok yang berdiri, cuman putih, rambutnya panjang. Itu dari penampakannya, si Minto langsung, ini yang manggil saya. Jangan-jangan dia. Jangan-jangan dia, dan ini bukan Sri, bukan Ayu. Kita kuntilanak, gitu kan. Kita kuntilanak, asem, asu, gitu bro. Wani-wani ini kalau Minto, itu dia seketemunya. Jadi
enggak kayu kayak potongan, pokoknya kayu Anting diambil. lah apa kayak apa. Iya, dilemparin ke arah sana, dan ketika dia ngelempar itu mungkin belum sampai, kan udah tahu padahal belakang itu blad hilang. Itu nggak takut bro, harusnya kan takut. Sebenarnya nggak takut karena itu hilang, kecuali kalau dilempar terus disundul atau apa gitu, tahu-tahu itu takut. Itu paling seperti itu, dibalik lagi. Nah ketika jalan pulang baru takut, enggak, saya tidur di dalam aja, dia ketok-ketok lagi. Udah habis sama istrinya. Nek balik, orang di waktu utek nang ndi, Bos. Macam-macam. Pokoknya ceramah lah. Ceramah. Iya deh. Ceramah dulu. Ya. Dan karena keterbiasaan yang kemarin-kemarin ngalah atau mengalah, ya kalah hari itu. Iya deh, maafin saya. Macam-macam. Terus pas ingat, kenapa saya kalah? Saya kan mau marah sama istri saya. Akhirnya apa? Saya turunin coba. Tidurnya suruh di luar kamar. Ada di ruang tamu bro, di situ. Pagi harinya itu bangun, badan itu terasa berat sekali, tapi ya dia tetap tanggung jawab, harus ngempanin macam-macam unggas di belakang, terus natain bocah yang kecil harus sekolah, yang gede harus sekolah. Itu jadi kebolak-balik, harusnya itu urusan istri, Minto juga belakangan ketika istri mulai sibuk dengan Sosialita. Iya, Dengan pergaulan bebas tersebut bro. Jadi ya lesu dan nggak mau seperti ini lagi gitu kan. Dan kalau mungkin bisa, saya hari ini mau libur, nggak mau tugas, terus mau tidur di kamar dengan nyaman, sentosa. Tapi bagaimana mungkin Yuli mesti marah-marah dan saya harus manjat kelapa lagi hari ini, cuman di bukan tempat yang kemarin ya, beda kebun, tapi harus ya tetap treknya melewati jalan yang kemarin. Akhirnya setelah semua selesai, uslah yang dingin, badan juga nggak enak, cuman cuci muka, sikatan, ya, pakai atribut biasa ya, biar paknya dia buat apa tuh, manjat kelapa, kostum buat manjat kelapa. Terus dia jalan. Nah ini ya seperti biasa hari-hari penduduk desa ya, wong di desa seperti itu ya, banyak yang ada yang lagi belah kayu, ada yang lagi aktivitas pagi hari-hari. Nah ketika dia jalan sudah dekat-dekat sawah, itu ketemu sama seorang yang dia kenal, itu namanya Darmo. Ya laki-laki, mungkin usianya itu hampir 60-an tahun. Ya pernahnya panggilnya Wah, cuman karena gaul, dia itu sering nongkrong bareng, sering apa kayak bocah muda, manggilnya cuman Kang. Kamu Min? Kamu kelapa Min? Ya saya mau manjat kelapa. Oh, di tempat itu ya, yang kemarin itu? Bukan, ini agak jauh lagi, tinggi sana, punya orang seberang. Oh, kalau misalnya ada kelapa-kelapa itu ya, yang apa sih, yang enak itu namanya apa ya? Kopior. Yang mau itu Min, saya bayar 35.000 Min. Ya nanti Kang kalau ada, diusahakan, bukan cuman kalau ada, kamu kan hafal. Paham, diusahakan. Ini ada proyek, katanya orang dari kota. Nah ini kan besok di sini mau dibangun proyek wisata yang sama segini tuh Min. Ya udah Kang, 2 ya? Ini 1 aja belum tentu ada 2. Itu kamu kelihatannya lesu banget sih, sambil jalan. Sambil jalan gitu kan. Ini entah, biasanya kalau Minto mau cerita apa aja, untuk kawan yang lain aja mikir-mikir, apalagi sama si Darmo tadi, itu emberan bro. Bisa lu cerita, disebarluaskan lah kalau ada omongan apa gitu kan, nggak bisa dengar cerita atau berita apapun. Entah karena memang sudah sangat membuncah rasanya atau apa, sama Darmo cerita tentang istrinya, kehidupannya itu. Yang tadi juga mungkin ketemu perempuan. Enggak diceritain, cuman dia tuh males itu. Wih, pada baik katanya. Sama istri saya juga begitu. Kan istri kita itu bareng. Terus diodong-odong bareng. Itu kan akhirnya sudah, dia tuh ngobrol-ngobrol sampai di pas sawah itu, dia bawa pacul itu Darmo mau ke sawah. Iya aku sawah ya Min ya, makasih Min. Itu lupa bro,
ngasih rokok maksudnya ngambil, cuman karena ngobrol rokoknya kan dipegang sama Daru di bawah. Makasih katanya, bodo amat wis nggak apa-apa, nanti gampang beli lagi. Hari ini saya nggak semangat rokok, nggak semangat apa, teman lelah dan kepikiran sama istri yang seperti itu, wis kan. Nah akhirnya tuh jalan dan dia masih inget di situ ada perempuan cantik kemarin tuh berdiri di sini dan masih jelas terbayang dalam pelupuk mata kecantikannya, senyumnya. Wes kan, dia terus naik ke atas itu sampai pohon kelapa yang harus dipanjat. Ya seperti biasa bro, meskipun lelah kayak apa, badannya nggak enak, tetap aja dengan skillnya dia itu mudah untuk manjat. Itu baru satu pohon kelapa yang dipanjat dan sampai di sana kan biar duduknya di pokoknya nyiur itu ya. Iya. Di sana ngambil tadi pijakan atau duduk yang nyaman. Dia baru mau melintir satu kelapa, itu dia nengok ke bawah, ini bener apa enggak. Jadi kalau walaupun tidak terlalu tinggi, ada paling 10-11 meter, itu lihat ke bawah tetap aja di bawah itu ya ini kan. Kalau di bawahnya persis ini kelihatannya cuma kecil bagian kepalanya, ini bener apa enggak. Di belakangnya dia itu dalam perasaannya ini enggak lain, ini kayak cewek yang saya temuin yang kemarin. Perempuan itu Iya, kayak di bawahnya pohon kelapa yang dia naik. persis yang dia naikin. Nah ini kalau misalnya terlanjur montir kejatuhan, aduh eman-eman bro. Iya betul, dan membahayakan. Iya, kelapanya eman-eman. Ini membahayakan. Jadi baru melintir begini lihat ke bawah, itu siapa ya? Kayak perempuan yang kemarin. Mbak Sri, yuk, dipanggil semuanya. Namanya kan nggak tahu. Iya, Maaf ya Amit, lu kok ada kamu di situ? Itu ngomong kelepasan, saya itu nyariin kamu dari kemarin, itu bocor bro. Lost control lah. Lost control, itu lost control, bener-bener dia itu ngomong, saya nyariin kamu dari kemarin, kamu ayu banget senyumannya, aduh nggak ada gadis yang cantik kayak kamu, saya jatuh cinta, murah ngomong kayak gitu. Jadi disanjung semuanya. Itu perempuan itu, ini masih megang kelapa bro, tapi nggak dibuntir. Dia tuh nengok ke atas, senyum, aduh ayu banget wis lah, mau kelapa dek. Saya kasih yang kopior ya buat kamu. Dia salah tingkah. Mas, itu ada suaranya bro ngomong, Mas Minto turun bro katanya. Sini turun. Aku bingung bro. Ya nggak ada Ya karena tadi dia salah tingkah. Ya kan kalau di atas kan kelihatan mukanya, wajahnya, terus bagian sininya kelihatan, aduh angel banget, beda sama Yuli lah, jauh kemana-mana. Aduh, rasanya itu, ya saya, apa ya, kamu jangan di situ dulu ya, kesini geser sedikit, itu takut kejatuhan saya. Takut kejatuhan pohon kelapa maksudnya, takut kejatuhan kelapa. Itu nggak geser, sini turun, nggak usah manjat kelapa, nggak usah metik kelapa. Nah itu saking gugupnya bro, jadi saking takjub atau saking kok dia minta saya turun. Itu sekilas. Jadi untuk saat itu ketika si perempuan tadi itu ngomong turun, semua teknik memanjat itu hilang. Jadi memanjat dan turunnya berusut bro, saking gugupnya. Jadi sini perasaan perih, mungkin dedel duel di sini itu gugup sekali, busuk gitu kan. Aduh, tapi ini rasa sakit itu nggak ada sama sekali, karena lebih sakit omongannya Yuli. Betul ya kan, udah biasa kan. Udah biasa. Dan aku mau ketemu sama pujaan hati, si Ayu atau Sri atau siapa namamu? Apa? Iya. Terus turun langsung kayak India kan, pohon kelapa turun sebelah sini, dia sebelah sana, langsung nengok begini kan. Aduh kayak India. Mas Minto, sudah jangan manjat kelapa, itu suaranya lembut sekali. Ya saya kan tugas Bro Angelino. Katanya tugas. Emang hari-hari saya seperti ini. Mas nyari saya ya, saya selalu nyari kamu deh, kayak lupa semuanya bro. Bahkan dia itu nggak pernah rayu istrinya, lupa dirinya sendiri, lupa siapa dirinya sendiri. Saya hanyalah Minto belaka, itu nggak ada, ini aku Minto, I'm gentleman, langsung seperti itu. Saya selalu nyari kamu, saya nyari kamu terus, kepikiran terus deh. Saya selalu nyari kamu terus.
Mas langsung dipegang tangannya bro, mbok ces sama si perempuan itu. Iya langsung alah wis lemas bro, ya terhuyung-huyung lah dia. Dek, kamu pegang tangan mas, manggilnya mas sendiri, pegang tangan mas. Mau ikut sama aku enggak mas? Ikut sama aku ya, suruh ikut bro. Oh mau diajak. Mau diajak kemana? Ikut kemana ya? Saya mau diajak kemana? Mas itu istrinya jahat, mas istrinya jahat. Mas kan padahal lelah buat keluarga. Saya itu tahu semuanya kok. Ikut sama saya ya, ikut sama saya. Lembut bro, bener-bener tangannya halus kayak nggak ada garis tangannya, halus banget. Kok tangannya coba begini, yang bagian luar apalagi bagian dalam bro. Luar biasa mungkin ya bayangannya Minto. Aduh, tangannya Minto kan kasar luar biasa. Iya kan biasa banyak pelaku kasar. Kasar banget kan. Tangan mas kok kasar? Enggak, kalau kasar berarti sregep. Enggak seperti itu. Kalau dulu iya, calon mertua salaman sama calon menantu tangannya kasar, ini orang rajin pekerja itu. Ya, kalau sekarang aku ketahuan. Nggak maunya yang PNS kan. Kemudian sudah diajak jalan bro sama perempuan itu, dan Minto ini saya itu diajak naik, walaupun ini kalau misalnya kali ini terus naik pol sampai ke sana, ini sampai ke ada ya bukan air terjun, ada curug kecil, tahu semuanya Minto. Terus biasa ini kampung saya kok, udah hafal banget. Tapi kok aneh ya, saya baru jalan sebentar kok bisa pemandangannya beda bro. Pemandangannya beda. Dah Di Ayu ngomongnya asal namanya si perempuan tersebut. Di Ayu kok ini saya kayak baru pernah lewat sini. Kata siapa jenengan itu biasa lewat sini, saya sering lihat kok. Saya salah orang mungkin katanya. Ya enggak, saya sering lihat jenengan itu ngeliatin, jadi yang nampak itu kayak seperti pohon-pohonan yang rapi. Terus bukan, kalau makin ke sana makin mendekati kelas aslinya itu kan makin banyak rumput, tanaman liarnya banyak. Tanaman liar ini enggak bener-bener rapi, terus jalanan yang dipecek juga lebar bro. Berarti seolah kayak ganti dimensi gitu ya. Mungkin seperti itu, tapi kan enggak pikiran ke situ. Dia kok keder, kok ini kayak di mana sih ya? Yuk, biasa lewat sini, itu dalam pandangannya si Minto ini alam indah banget. Sesuatu yang berbeda ini. Iya, apalagi dengan wanita cantik yang memegang tangannya, kadang juga sesekali manja, menggelayu, dan gak risih kalau saya itu bawa keringat gitu kan. Ini ada perempuan yang seperti ini, Yul, ini ada yang seperti ini aja mau sama aku kok, menerima apa adanya, kamu kok seperti itu. Diajak sama perempuan tersebut dan mulai kelihatan ada satu rumah yang lain, nggak ada yang jelek, rumahnya cakep-cakep semua, rumah apik-apik banget ya. Dalam benaknya Minto itu ngomong seperti itu, tapi ketika dia mau bertanya sesuatu, mau mangap sama perempuan tersebut, ini kayak udah tahu, langsung mengalihkan omongan, menyanjung Minto berkali-kali, yang membuat Minto itu seakan-akan dilambungkan di atas pohon kepala, terus langsung dijatuhkan lagi lebih dalam. Itu seperti itu rasa-rasanya, dan selalu menjelek-jelekan istrinya lah, mertuanya, udah ikut sama saya. Sebentar kata Minto, ini saya mau kemana sih? Ke rumah saya. Ke rumah kamu. Ada yang lihat apa enggak? Ya enggak lihat, ya enggak apa-apa. Itu ada beberapa orang di depan rumah, kadang-kadang di samping rumah. Jadi mereka ya beraktivitas, kayak ada yang megang pacul, ada juga yang lagi motong-motong tanaman, ngerapiin. Cuman mereka seolah kehidupannya normal gitu ya. Normal, tapi mereka nggak nyapa. Kalau yang lain kan, namanya warga kenal itu. Ada pun di bawa tunan barang anyar mungkin kalau seperti ini itu. Orang banyak tapi nggak ada nggak ada yang kenal, dan mereka nggak ada yang nyapa. Orang rumahnya bagus-bagus tapi pada sombong-sombong, dalam hatinya seperti itu. Kemudian sampai berapa lama itu ada rumah yang mungkin agak lain ya, lebih bagus juga. Masuk ke sana, masuk ke dalam rumah tersebut. Perabotannya bagus-bagus, mewah. Cuman gak ada motornya mana ya? Rumah biasanya kalau gede kayak gini ada mobilnya, ada motor mana ya, mobil mana ya? Ya ada pecekek lah paling enggak bro. Itu
tapi dalam perabotannya bagus. Masuk ke dalam rumah tersebut, ternyata di dalam rumah itu ya ada banyak kayak keluarga begitu, tapi mereka juga nggak ramah bro. Cuek lah Cuek dengan kedatangannya si Minto tadi. iya, saya mungkin nggak pakai sendal ya, nanti lantainya udah nggak apa-apa masuk. Dan mereka itu ada, mungkin itu orang tuanya si Ayu ya, Si perempuan tadi ya. orang tadi, tapi mereka nggak ngomong kamu bawa siapa. Kalau laki-laki seperti itu dibawa mengotori rumah Jelek kan. amat. Itu enggak. Tapi yang nggak ngomong, cuman lihat sebentar. Kayak seolah-olah rumah ini ya kuasanya Ayu. Si perempuan tadi. Iya, sebut saja Ayu. Sebut saja Ayu lah. Dia yang menguasai semuanya, tapi itu jelas ini bapak ibunya mungkin. Terus ada lagi mungkin ya saudaranya atau yang ngurusin rumah, pembantu atau apa, mereka itu enggak ada yang ikut campur atau ngomong siapa mbak, siapa non itu non, kok jelek banget, itu enggak ada yang seperti itu. Misalkan akhirnya dibawa ke belakang itu satu ruangan aneh. Aturan kalau misalnya habis ruang depan itu ruang tamu lah, itu cukup lebar. Tempatnya cukup lebar, nanti kesananya kan mungkin ruang tengah atau apa ya, kayak ada taman lagi bro. Ini aneh konsepnya itu rumah, tapi ya takjub kayak seperti rumah modern. Kayak modern biasanya dapurnya malah di depan, di jalan dapurnya masuk, tengahnya ada taman juga. Iya. Di rumah tuh ada taman. Ada taman di dalamnya. Apik banget ya di sini. Kamu betah di sini mas? Ya betah, karena ini harum banget, itu banyak aroma bunga, apalagi aroma kamu wangi sekali deh. Udah mulai ngomongnya udah under control lah, udah ini. Terus kalau kamu betah, kamu tinggal sama aku mau. Saya kan punya anak, istri seperti itu nggak layak untuk kamu, nggak layak. Udah pokoknya kamu sama aku. Tapi kan kamu perempuan cantik, mana mau sama aku? Buktinya aku mau tinggal di sini ya, menikah sama saya. Itu manja banget, nempel, gusar-gusur. Loh, Minto nggak bisa itu untuk menolak bro. Dan di situ kayak ada semacam gazebo, di bawahnya itu air jernih, banyak iwak-iwak, ikan-ikan itu bagus-bagus. Di situ apa ya? Ini sebuah kelalaian yang mungkin gak boleh terjadi, sampai melakukan hubungan bro sama perempuan tadi. Dan nggak tahu Minto itu bangun-bangun ternyata udah rame. Mungkin setelah berhubungan dia nggak pernah merasakan keindahan. Ini belum orang secantik itu, kayak artis mungkin ya. Terus dia itu rasanya sangat perkasa walaupun saat itu lelah itu, tapi sangat perkasa. Terus melakukan keindahan itu pol mentok. Lelah dia tidur, itu sebelum tidur masih melihat senyumannya si Ayu yang luar biasa. Kemudian bangun-bangun ternyata dia tuh rame, sudah pakaiannya apa? Pakaian kayak nganten bro, kayak pakaian pengantin. Si Minto tadi. Pengantin lama itu yang pakai tetap beskap. Terus istrinya juga sudah pakai ya dandanan Jawa yang lama itu loh, kebaya yang komplit cantik luar biasa. Cuman suasananya itu kok rame, asing, jadi kayak manten di gedung. Atau Minto pernah diajak yang seperti itu, saudaranya orang tua, orang kaya di Wetan sana, Jogja atau Solo, terus nikahan di gedung, konsepnya kayak gitulah. Tapi nggak ada lampu listrik, semuanya itu ya pakainya penerangan yang lampu-lampu kayak lilin obor apa, kayak orang ini kayak dulu. Jadi dia pengen ngomong sama si Ayu yang ini kayak kok saya jadi nikah, mau ngomong ini lagi ngapain, itu nggak bisa. Adanya pertanyaan tapi mulut udah bisa bro. Terkunci lah ya. Iya. Seperti itu. Jadi dia bingung, plonga liatin banyak orang, mereka pada senyum, pada riang gembira, bahagia itu dalam sebuah kayak pernikahan. Dan ini memang apa ya, belakang namanya apa ya? Pelaminan, ini memang pelaminan yang luar biasa. Ini benar-benar sugih dan ada gendingannya macam-macam. Itu live, bukannya cuman musik yang di player itu enggak, tapi ada yang main. Kok bisa begini? Itu mulai dia itu perasaannya takut bro, mulai ada takut. Loh kok kayak gitu nggak ada lampunya. Seakan dia itu mau nanya sama si Ayu, kita lagi ngapain?
tapi Ayu udah senyumnya itu yang bikin dia itu kemarin bikin kewer-kewer, bikin dia itu senyuman yang terakhir ini seakan-akan itu menguasai bro. Seakan menguasai dan seakan-akan lu nggak usah perlu, gitu. Iya dia menang dan lu nggak perlu nanya macam-macam. Kamu iya usah kepo deh lu, usah kepo, lu ikut aja deh. Lu ikut. Aku udah kamu itu kan, dan kita udah jadi pasangan. Seakan-akan udah menikah dan ketika dia kayak ada rasa takut, tangannya dipegang, tek. Itu sampai kayak megang sih lembut, kerasanya itu keras gitu kan. Ada rasa sakit di situ dan mengancam bro. Seolah seperti itu. Seolah mengancam. Terus itu ternyata ada di tengah-tengah acara pernikahan, prosesi pernikahan. Tahu ijab kabulnya kapan? Itu tahu-tahu ada yang datang. Kondangan. Mengucapkan selamat itu kan. Terus karangan bunga, ini kondangan yang bukan ada yang datang bawa kayak nasi adep-adep itu loh. Oh iya kayak mbak kakak kene kayak pengantin Jawa itu musik mengiring, orang-orang itu banyak. Itu dia dipaksa makan itu padahal si Minto udah takut, ini apa yang terjadi, kok begini, dan dia rasa yang nyaman, yang benar-benar dia tadinya sudah saya milik kamu yuk hari ini. Saat itu dia mulai ada rasa ketakutan dan Ayu itu cuman bilang, kamu itu milik saya, kamu milik saya milik kamu, sudah cuman seperti itu, tapi maknanya nggak tahu. Kapan ijab kabulnya nggak tahu. Iya, kamu milik saya nggak tahu. Dan itu makan biasa seperti itu, tapi rasanya itu rasa bersalah semua yang dimakan, rasa bersalah terutama sama anak. Saya meninggalkan kalian, saya bermewah-mewah, tapi aneh, takut, ada rasa takut seperti itu. Dan tiba-tiba dia kayak ngerasa kepalanya puyeng berat luar biasa. Terus dia bangun, mungkin pingsan atau apalah, bangun bukan ada di rame-rame seperti itu, cuman dia lagi baringan ada di sebuah tadilah tempat yang lega. Di bawahnya itu kayu yang ditata, tapi kalau dibilang gak sepuh ya terlalu lebar, papan kayu, ada air, itu di bawah itu air. Terus dia melihat si istrinya mungkin ya, Ayu itu ada di jauh sana, itu ngadep membelakangin si Minto itu sama beberapa perempuan yang cantik-cantik juga. Dan ini beda sama Ayu yang dia lihat di sawah, Ayu yang dilihat di saat pohon kelapa tadi. Pohon kelapa ini dia itu sosok yang cara bahasa kerennya itu entitas yang kuat, entah pangkatnya apa, hormat semua sama itu, dan beda penampilannya, benar-benar cantik tapi terlalu cantik, dan dia kayaknya dikuasai dari bawah dikuasai. Sekali dia nengok ke arahnya si Minto, dan Minto itu ada rasa takut, tunduk dan gak bisa ngapa-ngapain. Dia baru keinget, ya Allah, dia baru bisa nyebut. Dan ini kenapa saya nggak inget dari kemarin, nggak pernah nyebut, nggak pernah inget sama Gusti Allah belas. Itu pas dia itu ngomong ya Allah, itu rasanya jadi tadi papan itu goyang bro, papan goyang, dan lihat di depannya itu semua itu goyang, dan semua itu panik itu lagi ya Allah. Dia dalam ketakutan semakin itu goyang, semakin ya Allah astagfirullahaladzim, semakin kencang goyangnya itu. Diam, ada suara kayak gitu, menang, itu disuruh teriak sama si Ayu, tapi dari kejauhan dia itu teriak, diam kamu, diam, jangan ngomong itu. Dan walaupun jauh dia itu bisa ngeliat wajahnya itu marah, benar-benar marah, matanya merah, mukanya itu masih cantik tapi cantik yang kejam bro. Diam, makin digituin makin takut, makin astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu langsung tembus, itu deket sama si Minto. Di depannya Ayu itu, dia itu kayak mau mendekat tapi nggak bisa, mendekat ke Minto nggak bisa. Diam tapi masih teriak, jangan ngomong itu. Itu tambah ketakutan kan, karena situasinya kayak gitu. Itu ada suara di kupingnya Minto atau dalam hatinya itu suara emaknya.
astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ngikutin suara emaknya. Padahal tadi itu hampir ke distract kalau dia itu kalah dan mau nurut. Tapi ngikut suara itu, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu yang di depan sosok cantik kayak gitu, mukanya langsung kayak brak. Jadi kayak mengelupas, serem bro, belatung kemana-mana. Jadi kelihatan wajah aslinya mungkin. Iya mungkin jadi kelihatan wajah asli, jadi sangat menyeramkan sosok itu sampai tulangnya udah kelihatan. Serem, benar-benar serem sekali. Dan di itu ketika si makhluk itu berubah sepenuhnya dan sosoknya itu bukan lagi perempuan cantik pakai kebaya atau seperti ratu siapa, nggak tahu lah, udah benar-benar serem. Sosoknya tua perempuan tapi pada rusak rumahnya, dan dia hampir masuk ke kena tubuhnya si Minto itu yang ketakutan kan, dia mepet begini kan, astagfirullahaladzim atau blep hilang. Dia tuh nggak ngerasain apapun lagi, yang jelas kepalanya sakit sekali terus lama, dan dia ada rasa ketakutan, hanya ada gelap. Dia minta ampun sama Allah, istighfar sebisanya, dan ya antara takut ini saya mati atau apa terus sayu-sayu dia mungkin dengar suara banyak orang, ada kerumunan ramai, tapi ada suara emaknya, ada suara saya, tapi hilang lagi, ada lagi. Terus pengen suaranya lebih kencang, ayo ini aku di mana, ya Allah. Itu lama-lama kepalanya itu semakin berat, tapi ini semakin jelas suaranya, dan kepalanya itu merasa lebih enteng karena dia itu ngerasa ada cipratan air yang nyentuh ubun-ubun itu bro, ada ces, itu kepalanya mendingan. Dan ya singkat cerita, lama-lama dia itu bisa buka mata, ternyata di situ banyak orang, dan ya ada istrinya, ada mertua, ada banyak orang lah kerumunan di situ, ya termasuk ada ibunya, dan ibunya yang jelas banget, ya Allah istighfar, tangi mak, kiwis tangi, udah bangun bro, kata sudah bangun, ternyata Minto itu dalam keadaan tadi katanya ya, penjelasan setelah itu Minto itu pingsan dan sudah ada di rumah mertua, jadi ramai orang. Nah ternyata Minto itu memang iya pagi-pagi itu jalan ke sawah terus mau metik kelapa, dan Darmo itu memang ngomong, saya mau jalan sama Minto. Saya jalan sama Minto, cuman saya ajak ngomong, saya ajak nanya-nanya apa, dia nggak ngomong, nggak apa, sombong, meneng, tapi kayak orang kepikiran apalah. Itu kan berkebalikan, kalau itu kan tadinya kan rame ngobrol kan, rame ngasih rokok segala, itu diem kayak orang pelengap-pelengok, kayak mikirin apa. Saya nyampe ngomong, toh mendingan pulang aja, nggak usah metik kelapa. Tapi tetap dia itu nggak ngomong, tapi tetap ke arah sana, ke arah pohon kelapa itu, yang jejer-jejer pohon kelapa itu banyak itu. Dan ada yang nyaksiin pas itu kan dekat sawah itu, jadi dia sempat beduk. Jadi entah dia itu muter-muter kemana sebelumnya, itu ketika manjat pohon kelapa itu hampir mau beduk bro, bentuk lohor, dan ya bentuk dukur. Terus ada orang sawah lah di situ yang ngomong dia aja lagi liren dekat pohon kelapa yang dipetik itu loh, berapa kelapa ya dekat-dekatnya Minto itu. Dia ngomong, jangan naik, ini udah beduk, tapi nggak diindahkan, tetap dia naik terus jatuh bro. Dia jatuh, katanya sih yang lihat dia belum sempat nyampe atas, jadi baru pegangan di atas itu. Di atas itu nanti kan bisa naik ya ke pelepah berikutnya, mungkin gimana ceritanya. Terus itu jatuh, tapi beruntung kelapa ini tuh agak doyong gini loh, agak lurus, agak miring, dan jatuhnya ke sawah bro. Jadi memang nggak patah tulang, nggak apa, cuman ya bunyi bluk gitu kan, langsung tuh nggak sadarkan diri, tuh rame, dia gotong-gotong dibawa ke rumah mertua, itu rame orang lah ya. Tapi yang dialami Minto itu seperti itu di alam sana. Dan ini apa ya yang aneh lagi, jatuhnya itu sudah berapa hari yang lalu bro.
Berarti kayak mati suri beberapa hari gitu. Iya, di alam sana sebentar. Dia aja sebentar ada pernikahan, dia sudah melakukan hubungan sama makhluk tersebut, ya kan, yang sebelumnya sebelum menikah itu kan. Tapi di sini sudah, jadi berapa kali mertuanya sih, emaknya sendiri sih sampai tinggal di situ ya berapa hari karena nungguin anaknya nggak bangun-bangun. Itu kan mau di rumah sakitin, tapi ya tadi kadang kan karena biaya, kadang karena Terus memang jauh. terus nanya sama orang pintar, sama yang dituakan, ini mah lagi dibawa sama sosok tertentu, didoain terus didoain. Itu berapa hari, 3 hari lah hitungannya, itu baru bangun bro, seperti itu. Cuman dari kejadian itu sih ya nggak ada sesuatu yang berarti, cuman badminton juga ngerasa salah juga ya kan. Dan dia yang tadinya rame setelah kejadian itu tuh sering banyak diem, masih banyak diem. Dan sampai cerita ini Mas Adam itu cerita ke sini, katanya separuhnya tetap jiwanya masih sudah miliknya itu, karena belum bisa dilepaskan sebelum penuhnya karena sudah menikah bro. Ya tandanya sampai berhubungan itu. Kalau nggak berhubungan mungkin nggak sampai separah itulah, tapi ya masih tetap pengobatan tetap apa, tapi dia sudah nggak sama istrinya karena ya tadi akhirnya kayak buat alasan jadi stres seperti itu. Ya padahal sih kalau kata Mas Adam ya biasa aja, cuman kalau ditanyain kamu ada nggak sama istri kamu, nggak apa-apa, ya saya sudah ikhlas dong, katanya seperti itu bro. Ya itu saja ceritanya sih, kita doakan bareng-bareng lah, semoga Mas Minto segera baikan, segera pulih kembali walaupun kejadian sudah lama di 2022 kan berapa tahun. Kalau 2022 kemarin 2026 ya 4 tahun yang lalu. 4 tahun, tapi iya tadi masih kerja, masih manjat kelapa, cuman pribadinya sudah agak berubah. Ya moga-moga ya mungkin keadaan yang terbaik lah seperti itu. Iya. Itu saja ceritanya hari ini bro. Semoga ya, terima kasih untuk Mas Jadi sudah menemani saya ngobrol di AHS, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melihat dan mendengarkan kami. Semoga ada hal baik yang bisa kami sampaikan dan cerita ini bisa menghibur. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi berikutnya di AHS. Sehat selalu, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.